Cuman kita akan membahas beberapa judul yang umumnya nih, umumnya yang biasa saya bimbing gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya kalian dapat pembimbing lain selain saya, mungkin akan ada sedikit perubahan. Tapi kurang lebih standarnya akan sama. Nah, biasanya di saya itu gitu ya, model-model yang seperti ini nih. Angkatan 2024. Ini punyanya Zahra ya, ada angkatan 2024, terus punyanya Shakira ini ada angkatan 2024 dan lain sebagainya ya. Nanti coba kalian juga pastikan masing-masing gitu ya, apakah ada hal yang sama gitu ya. Hal-hal seperti ini biasanya tidak akan tercantum di dalam judul gitu ya. Jadi judul itu ditulis secara umum saja ya. Jadi angkatan 2024 nanti akan secara spesifik itu muncul di bab 3 ya. Di bab 3 nanti ada istilah populasi, ada istilah sampel. Nah, itu akan diangkat di situ bahwa misalnya di sini mahasiswa FEB UNJ angkatan 2024. Nah, di populasinya itu akan seperti itu. Jadi judul-judul yang model-model seperti ini yang ada keterangan lebih detail seperti ini bisa dihilangkan. Jadi nanti yang merasa Shakira, tadi ada Zahra atau teman-teman yang lain yang kurang lebih itu ada angkatan seperti ini bisa disesuaikan gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, misal seperti ini. Ini tadi juga ada FOMO yang lain ya. Biasanya di dalam judul itu tidak ada singkatan. Jadi FOMO apa kepanjangannya? Silahkan ditulis gitu. Lalu kalau mau ada singkatan, kamu bisa dijelaskan di latar belakang bahwa FOMO artinya bla bla bla. Nanti seterusnya akan ditulis dengan FOMO. Ada juga sih tadi saya melihat juga ya yang berbicara dengan tentang FOMO juga ya. Saya nggak tahu apakah di kelas C atau di kelas B. Nah, itu nanti coba teman-teman yang punya judul yang ada singkatan ini bisa dijabarkan lah ya, dijabarkan. Nah, terkait dengan judul juga kadang ada beberapa ketentuan nggak boleh panjang-panjang. Misal tidak boleh dari 20 kata atau berapa dan lain sebagainya. Nah, itu kembali ke masing-masing ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat di UNJ, saya agak lupa ya apakah ada terkait dengan judul, standar judul. Oh, nah ini. Oke, berarti harusnya gini aja ya. Baik, saya tutup dulu ya share screen-nya ya. Ini kayaknya kalau harus saya buka. Ini agak kurang efektif. Ini saya gabung aja deh. Saya gabung aja biar kita bisa sekaligus mengecek ya. Apakah memang apa yang kita tulis itu sesuai dengan panduan. Baik, ini sudah saya share screen, sudah muncul ya. Tadi saya berbicara tentang judul ya. Kadang judul itu ada batasannya. Bahkan kalau ketika kita menggunakan menulis artikel juga itu ada batasannya berapa kata dan sebagainya. Nah, ini ada pedoman penulisan skripsi yang saya ambil dari web FEB ya. Walaupun masih pedoman yang cukup lama, mudah-mudahan kalaupun ada pedoman yang baru nantinya di angkatan kalian biasanya perubahannya juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kita akan coba searching saja terkait dengan judul. Ada nggak dia aturan judul? Nah, di sini ada nih. Kalau kalian lihat, nanti kalian bisa searching juga ya terkait dengan panduan ini. Jadi kalian menyusun itu sudah kalian sesuaikan.
Nah, di sini ketentuan tentang proposal scrivener di judul itu terdiri dari 12 kata dan tidak ada kata sambung. Nah, ini kata sambungnya berupa apa gitu ya. Jadi maksimal itu ada 12 kata. Tidak ada singkatan. Kecuali jika sudah sangat populer atau secara umum. Ya, kalau FOMO mungkin di kalangan kalian ya sudah umum ya. Cuman kalau di kalangan dosen yang mungkin jauh umurnya lebih tua, ya FOMO walaupun tahu kan langkah baiknya memang ditulis secara tidak singkatan ya. Nah itu kita nggak tahu juga persepsi masing-masing dosen begitu. Terus, nah tidak terlalu sempit dengan menyebutkan tempat penelitian. Nih. Jadi kalau tadi masih FEB itu masih aman karena ini secara spesifik. Nah, ini tadi kan secara spesifik ya ada angkatan 2024. Kalau cuma FEB, UNJ masih aman. Terus kalau misalnya mahasiswa UNJ pun masih aman dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan nama merek ya, nama perusahaan memang ini ada beberapa kejadian ya. Ada juga perusahaan maupun instansi yang tidak mau namanya ditulis dalam skripsi. Jadi misalnya PT XXX gitu ya. Jadi memang tidak mau sehingga dirubah dengan PT XXX. Kecuali kalau misalnya perusahaan atau instansi itu mau disebutkan ya silahkan. Karena biasanya kalau kalian melakukan penelitian di perusahaan ataupun mungkin di instansi kan ada ibaratnya surat pengantarlah dari fakultas bahwa mau melakukan penelitian di tempat perusahaan maupun instansi tersebut. Maka di situ biasanya ya dilakukan komunikasi dan lain sebagainya, juga dikonfirmasi apakah mau namanya dicantumkan dalam skripsi atau enggak. Karena ada beberapa juga yang data itu sifatnya rahasia. Sebagai contoh, zaman saya S2 dulu ya, saya meneliti tentang pengaruh pemberian kredit gitu ya. Jadi pemberian kredit itu saya ke dinas UMKM di Kota Madiun waktu itu. Di Kota Madiun, saya ketemu, saya ngobrol dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa namanya disertumkan, tapi tidak mau memberikan data terkait jumlah kredit yang diberikan pihak Dinas UMKM ke UMKM yang ada di Madiun, karena mungkin itu sifatnya sangat rahasia ya. Bahkan kalau terbuka akan menimbulkan apa, dampak dan lain sebagainya, sehingga waktu itu disampaikan mereka tidak mau untuk memberikan informasi terkait dengan eh, berapa besaran pemberian kredit. Nah, yang di situ saya diskusi, saya menyampaikan bahwa pemberian kredit ini saya tidak menghitung jumlah besaran berapa yang diterima oleh apa UMKM, tetapi saya hanya meminta data sebenarnya UMKM mana yang memperoleh kredit ya, karena saya kan kuesioner menggunakan kuesioner kan pemberian kredit. Berarti harusnya sampel saya adalah sampel yang sudah menerima kredit dari Dinas UMKM. Jadi saya hanya meminta nama-namanya. Setelah dikasih nama-namanya dan alamatnya, baru saya menuju ke tempat UMKM tersebut. Gitu. Terus boleh dalam bentuk kalimat tanya atau menggunakan kalimat yang bisa tanda titik dua. Nah ini sebenarnya masih sangat jarang ya kalau untuk di FEB. Mungkin kalian juga bisa lah ya. Saya cek lagi di perpustakaan. Kalau ada, saya nggak tahu ya di UNJ itu ada nggak perpustakaan digital ya. Kalau di kampus saya dulu ada di Jilip ya, di Jilip UNS gitu ya. Saya bisa ngecek judul-judul, saya bisa baca dan lain sebagainya. Tapi kalau di UNJ waktu itu saya pernah cek coba itu harus daftar dan agak ribet. Akhirnya saya nggak mau ya eh, cek. Tapi kalau kalian punya akses itu sangat membantu kalian dalam penyusunan. Nah ini berkaitan dengan judul ya. Nanti kalian bisa cek-cek lagi
Di sini kan ada keterangan-keterangannya ya. Lebih spesifik, ini saya membahas secara umum saja. Oke, nah kita akan coba. Nah, ini tadi ya, FOMO, Kenzi. Oke. Nah, ini sebenarnya ya boleh-boleh saja sih, sah-sah saja ya. Karena marketplace-nya, walaupun ada mungkin sebagian dosen juga nanti akan mempertanyakan, ini nggak usah deh, cukup Gensi aja, marketplace Shopee-nya bisa ditulis di populasi juga nggak apa-apa. Oke, saya lihat. Nah, seperti ini juga nggak perlu ya, artificial intelligence-nya nggak perlu ada dalam kurung AI-nya nggak perlu. Ini bisa misalnya ditulis nanti di mana namanya di latar belakang dalam kurung AI, seterusnya pakai AI. Tuh. Nah, ini ada FOMO ya. Ini juga FOMO juga sama yang tadi langsung aja judulnya gitu. Jadi nggak perlu ada singkatan. Nah, oh iya saya tambahan juga ya. Ketika menggunakan bahasa asing seperti ini memang cenderung lebih ada beberapa pendapat juga ya. Saya bahkan pernah mengajukan hibah penelitian itu dikomentari oleh reviewer terkait dengan judul. Jadi judul kalau Anda pengen judul bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua gitu. Kalau Anda ingin judul bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Saya pernah dikomentari oleh reviewer seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke masing-masing pembimbing ya. Kalau misalnya kalau FOMO kan mungkin bahasa Indonesianya agak terlalu aneh ya, agak terlalu aneh, maka ya mungkin FOMO itu akan lebih tepat. Tetapi kalau ada bahasa Indonesianya, ya alangkah baiknya bahasa Indonesia. Tapi ini kembali ke masing-masing ya. Saya rasa kalau model-model seperti ini nggak masalah lah ya. Walaupun ya itu kembali lagi ada beberapa pendapat ya kalau mau bahasa Inggris semua dan lain sebagainya. Cuman di kita itu sangat jarang saya baca judulnya bahasa Inggris semua. Justru di situ juga eh, apa ya? Ya bahasa Indonesia nggak ada bahasa Inggris bahkan. Nah ini agak menarik ini. Pengaruh frekuensi, media, dan dukungan guru dalam pembelajaran microlearning. Oke. Nah, ini spesifik ya. Dia berbicara tentang pembelajaran microlearning. Jadi kalau misalnya Asifa ini memang mau mencantumkan microlearning, ini kan ada nggak Asifa? Asifa, biar kita langsung diskusi saja tektokannya biar enak. Iya, ada Bapak. Oke, Asifa ini terinspirasi judulnya dari mana? Saya kepikiran aja sih, Pak. Oh, oke, jadi belum, ya nggak apa-apa kamu misalnya terinspirasi saya baca dari skripsi apa terus saya ambil terus saya kembangkan juga nggak masalah kok itu nggak masalah gitu. Nah, mungkin saran saya begini, ketika kamu membaca menulis pembelajaran microlearning, gitu ya, kamu juga harus memastikan nanti ini di SMA mana, di SMA mana, benar nggak dia pakai pembelajaran microlearning. Karena maybe ya saya nggak tahu ya guru-guru apakah menggunakan pembelajaran microlearning gitu. Ini harus benar-benar dipastikan ketika kamu memang mau mencantumkan microlearning. Retensi ini di sini maksudnya seperti apa ya? Ini agak nggak umum sih sebenarnya. Bisa dijelaskan, Asifa? Retensi itu ini Pak, kayak kemampuan siswa buat ngingat lagi materi yang udah dipelajarin. Oke, ya, ya masuk akal. Ya, secara logika masuk ya. Biasanya pembelajaran microlearning kan disampaikan secara singkat ya, sehingga Hmm. daya ingat materi terkait dengan siswa juga nggak terlalu banyak yang dipahami atau dimasukkan ke dalam otak, sehingga ingatannya jauh lebih kuat ya.
Tapi ini memang nggak masalah ya sebenarnya kamu mau ngomongin pembelajaran microlearning, tapi harus memastikan bahwa memang sekolah itu menerapkan pembelajaran microlearning. Kalau dapat misalnya sekolah itu pembelajaran microlearning, ya udah nggak masalah gitu. Cuman ini memang maybe nggak semua guru pakai model seperti ini. Nah ini sama ya, PKM-nya singkatannya nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kalau yang model-model seperti ini nih sebenarnya sangat aman ya judulnya. Sangat aman karena datanya juga data yang sudah ada gitu ya. Kita nggak perlu cari. Kalau dari judul-judulnya juga relatif ada datanya gitu ya. Cuman mungkin tahunnya nanti yang ya kalau pembimbing yang sifatnya dari ekonomi murni nanti akan minta tahun misalnya dari 2010 sampai 2025 dan seterusnya. Nah ini menarik ini. Pengaruh kesiapan kerja, motivasi, dukungan orang terhadap pilihan karir siswa SMA di tengah tingginya pengangguran lulusan sekolah menengah di Indonesia. Nah ini pertama kalau kita lihat mungkin ini nggak 12 kata ya, itu yang pertama. Mungkin kalau ini akan cukup dikoreksi. Ya, kenapa seperti itu? Karena variabel Y-nya adalah pilihan karir. Maksudnya pilihan karir itu seperti apa? Kalau melihat dari anak SMA ya, SMA yang memang luarannya bukan diciptakan sebagai misal kayak SMK, vokasi dan lain sebagainya. Ini menarik ini. Pasti akan banyak masukan oleh pembimbing. Karena ini ngomongin karir siswa SMA. Mungkin kalau karir siswa SMK akan menarik karena SMK bisa langsung terjun ke dunia kerja atau mungkin kuliah gitu. Tapi kalau SMA itu sebenarnya nggak terlalu ada pilihan, kecuali ya kerja biasa. Tapi ini kembali ke masing-masing dosen pembimbing ya. Cuman kalau saya pasti akan menjadi pembahasan yang cukup panjang ini. Nah, seperti ini mungkin kalau bagi saya sih nggak perlu ditulis. Justru ini nanti akan ditulis di latar belakang. Diperkuat bahwa tingginya pengangguran lulusan sekolah menengah di Indonesia. Ini akan dijadikan permasalahan ya, permasalahan di latar belakang. Terus ini aman-aman. Nah ini yang agak menarik ya. Kesejahteraan keuangan mahasiswa. Ya, kok ngomongin kesejahteraan keuangan ya? Eh, kan mahasiswa belum bekerja. Belum punya pendapatan tetap, ya mungkin ada ya sebagian kecil gitu. Tapi secara umum, secara kesejahteraan keuangan masyarakat, mahasiswa, ya secara umum masih minim. Cuman ini nanti akan kaitannya dengan teorinya gitu ya. Kesejahteraan tuh ukurannya seperti apa? Apakah ketika mahasiswa mendapat uang saku sebulan 1 juta, 2 juta itu masuk ke dalam kesejahteraan atau enggak? Nah, ini harus ada teori-teori yang memperkuat ukuran kesejahteraan keuangan mahasiswa itu bagaimana. Ya, ini ya cukup menarik ini nanti akan dibahas itu dengan pembimbing. Karena dasarnya harus kuat. Nah, itu ya kurang lebih untuk sekilas judul dari kelas C. Nah, untuk kelas B, memang kurang lebih hampir sama ketika ada. Nah, ini mungkin ya pendapatan per kapita ini apa ini? Z ini. Ini punyanya Asila. Ada Asila? Saya Bapak. Ini Z ini maksudnya apa Asila? Itu maksudnya variabel Z, apa nggak perlu ditulis ya, Pak? Oke, kalau kamu mau variabel Z dan mediasi ya.
Biasanya kan begitu ya. Judulnya nggak seperti ini. Misal pengaruh, eh, nah ini analisis dan pengaruh seperti ini biasanya nggak jadi satu dalam satu judul ya. Kalau mau analisis, analisis saja, pengaruh, pengaruh saja. Tuh, jadi mungkin silahkan dipertimbangkan. Kalau misalnya judulnya mau ada mediasi, misalnya pengaruh wirausaha dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dengan pendapatan per kapita sebagai variabel mediasi. Biasanya melalui pendapatan per kapita sebagai variabel mediasi. Nah, biasanya kalau ada variabel Z itu judulnya kurang lebih seperti itu, gitu. Jadi ini eh, mungkin silahkan dipertimbangkan ya, analisis atau pengaruh. Nah, itu beda ya kalau analisis dan pengaruh nanti penerapannya itu akan berbeda. Oke, Baik, terima kasih Bapak. oke sama-sama. Nah, ini saya rasa ini nggak perlu ya. Live streaming, flash sale, FOMO ini suatu kegiatan yang cukup berbeda. Kondisi yang kegiatannya berbeda. Live streaming kan beda, flash sale beda, FOMO itu kondisi yang berbeda. Nah, ketika hal-hal yang berbeda ini kamu satukan, tapi nanti tergantung isimu ya. Kamu satukan ke dalam hanya variabel faktor digital marketing, akan sulit kecuali misalnya kamu nggak perlu ditulis di sini, tapi nanti di latar belakang si Astrid ada nggak Astrid? Hadir, Pak. Nah, oke. Mungkin yang saya tangkap di sini nanti kan variabelmu adalah live streaming berpengaruh terhadap perilaku pembeli. Nah, flash sale perilaku pembeli begitu ya. Iya, FOMO. betul, Bapak. Nah, biasanya ini nggak dicantumkan di sini. Tapi nanti kamu jelaskan di latar belakangmu. Jadi langsung pengaruh faktor digital marketing TikTok terhadap perilaku pembelian. Jadi di latar belakang akan kamu uraikan bahwa di situ ada kegiatan live streaming, flash sale, FOMO dan lain sebagainya. Cuman ini secara apa ya? Kamu harus mempunyai permasalahan maupun gap yang kuat sebenarnya. Karena secara logika saja kamu nggak perlu melakukan penelitian ini pasti kok perilaku pembeliannya akan jelas ada dampaknya gitu ya. Cuman kalau kamu nanti mempunyai gap penelitian yang menarik, misalnya ternyata live streaming itu tidak berpengaruh, tapi ada juga yang berpengaruh loh. Mungkin live sale juga seperti itu, flash sale juga seperti itu. FOMO juga ada hasil yang berbeda, bahkan ada penelitian yang tidak menggabungkan ketiganya. Nah, atau mungkin saya pakai metode lain, karena metode ini hasilnya beda, ini hasilnya beda. Ini harus kuat ya gapnya, karena secara logika sederhana saja, ya ini nggak perlu diukur, pasti mempengaruhi perilaku pembelian. Itu, tapi ya Jadi nggak apa-apa harus ya. dicari sesuatu yang menariknya lagi ya, Pak. Betul, kalau kamu mau mempertahankannya seperti ini, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini AI seperti yang saya sampaikan tadi ya, hasil belajar ya sebenarnya kalau ada beberapa dosen kalau hasil belajar itu suruh ganti ya, tapi ya itu kembali lagi nanti kalian dapat pembimbing siapa ya. Oke, ini QRIS, oke, ini ada peluang bisnis, pengaruh media digital, oke, ini aman. Nah, ini FOMO ya, kayak tadi ya, punyanya Laila Nur, yang singkatan nggak perlu. Nah, ini langsung saja ya kepercayaan diri atau self efficacy juga nggak apa-apa. Nggak usah dalam kurung. Terus, nah ini kalau mau self efficacy seperti ini ya nggak apa-apa, tapi mungkin dimiringkan ya. Terhadap continuous intention. Oh, ya udah. Oke. Ini apa? Pengaruh akademik prok.
Procrastination, manajemen waktu, oke. Perilaku konsumtif, oke. TikTok, oke. AI ini ya, punyanya Siva ya. Siva AI-nya sama angkatannya bisa dihilangkan. Nah ini UMKM aja, Jakarta Timur gitu ya, nggak usah kuliner di Rawamangun nggak perlu ya, langsung UMKM Jakarta Timur, punyanya Yuni. Silahkan nanti bisa direvisi. Oke, ya. Cukup ya, cukup menarik dengan beberapa catatan itu secara apa ya? Saya bilang secara cepat saya mengoreksinya itu yang saya peroleh ya. Cuman yang menarik adalah ketika kamu menentukan judul gitu ya, kamu harus memikirkan jangka panjang ya. Jangan nulis judul terus selesai enggak. Kalau kamu nulis judul terus selesai, kamu akan kesulitan sendiri ketika nantinya akan diminta hal-hal yang menjadi kewajibanmu. Misal kamu milih tadi ada yang misalnya penelitian tentang ekonomi, begitu ya, ekonomi murni. Ternyata di ekonomi murni, nah seperti ini ya. Analisis pengaruh tadi ya bisa di misal tahun 2020 sampai 2025 rata-rata nggak mungkin kamu seperti ini. Bisa juga karena hanya 5 ya. 5 data kalau dipecah per semester ya mungkin akan 10 data is oke lah ya. Tapi tergantung pembimbingnya. Nah, ketika kamu menggunakan data seperti ini, datanya itu dicari tidak ada, nah, itu akan kesulitan. Maka kalian juga harus memastikan bahwa data yang akan kalian kumpulkan itu benar-benar bisa kalian peroleh. Kalian harus memastikan itu. Kalau yakin benar seperti judulnya Sila ini ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau yang model-model pengaruh, kuesioner ini pasti bisa lah aman. Nah, yang model-model seperti ini, yang ekonomi-ekonomi murni ini harus dipastikan terlebih dahulu benar-benar ada datanya. Yang pertama. Yang kedua, untuk mempermudah kalian dalam kedepannya, dalam penyusunan bab 4, bab 5, alangkah baiknya ketika kalian mencari suatu variabel, entah itu dimanapun ya sumbernya, baik itu misalnya artikel jurnal internasional, nanti pertemuan berikutnya saya jelaskan lah ya. Paling mudah adalah ketika artikel rujukanmu itu ada kuesionernya. Jadi kuesioner itu kalian nggak perlu membuat tapi langsung adopsi itu paling enak. Kalian mau buat juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saran saya kalau ada adalah kalau bisa kalian tuh cari variabel judul gitu yang kalian punya referensi di mana referensi itu ada apa namanya kuesionernya. Itu akan jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Karena kalian tinggal mengadopsi, merubah sedikit-sedikit ya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau nggak ada, kalian mau buat dari indikator-indikator juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman memang agak kerjanya agak lebih ekstra sedikit. Nih. Kurang lebih ini ya pembahasan terkait dengan judul. Disilahkan kalian fiksasikan judul ini karena judul ini akan digunakan untuk membuat bab satu, bab 2, bab 3. Ketika kalian sudah yakin terhadap judul ini, ya tinggal nanti lanjut bab satu, bab 2, bab 3. Tapi kalau mau dirubah ya silahkan dirubah belum se apa silahkan dirubah mumpung belum menyusun bab satu, bab 2, bab 3. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Sila. Bapak, saya izin tanya, kalau misalnya kuesioner itu minimal respondennya berapa? Terus kalau misalnya time series, kan saya pakai dari 2020 sampai 2025 ya. Nah, itu Hmm. sebenarnya kalau misalnya untuk skripsi, time series itu berapa tahun ya, Pak? Oke, baik. Terkait dengan
eh, jumlah, misalnya pakai kuesioner, berapa jumlah apa namanya respondennya, itu sebenarnya tergantung bagaimana kamu menentukan apa teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel. Beberapa referensi itu ada juga yang bilang minimal 30 nggak apa-apa gitu. Terus ada juga misal kalian menggunakan tekniknya Yamane, itu kan ada rumusnya. Juga ada juga teknik yang misalnya variabelnya ada berapa variabel dalam judulmu. Misal ada 4 dikali 10, 40. Nah itu ada masing-masing ya. Cuman kembali lagi, pasti kamu akan diarahkan oleh pembimbingmu untuk menggunakan teknik analisis data. Secara umum, yang sering saya temukan selalu menggunakan teknik analisis datanya Yamane, ya. Karena jumlahnya itu jauh lebih tepat ketimbang kalian pakai rumus Lovin. Ini sebenarnya di bab 3 ya, tapi saya ulas sedikit aja ya. Jadi biasanya mahasiswa tuh pakai rumus Slovin. Slovin itu banyak orang yang menentang karena kalau misalnya populasinya besar, rata-rata Slovin itu sampelnya hanya 90, di bawah 100 gitu ya. 100 lebih sedikit padahal sampelnya besar, misal 1000, puluhan ribu gitu. Jadi banyak orang menentang lah ini nggak tepat. Masa beberapa puluh itu 90-an itu mewakili ribuan orang nggak tepat. Maka di prodi kita rata-rata akan dirubah ke Yamane. Yamane itu kalau menggunakan standar errornya 5% gitu ya. Rata-rata nanti sampelmu cukup banyak, 100 lebih ya. Di atas 100 lah. Nah, itu sebagian orang melihat bahwa itu bisa mewakili kalau misalnya populasimu besar. Jadi kalau jumlahnya, saya bilang jumlah ya itu nanti tergantung bagaimana teknik analisis, teknik pengambilan sampel yang kamu gunakan yang biasanya diarahkan oleh pembimbing. Tapi paling aman adalah menggunakan Yamane itu yang rata-rata saya lihat yang saya uji. Nah, terus kembali lagi yang tadi terkait dengan time series. Time series ini eh ini kan baru 2020 2025 ya. Ini sebenarnya terlalu sedikit ya, sorry. Terlalu sedikit karena 5 tahun. Sedangkan ini variabelmu ada satu, dua, tiga, ada 4 gitu. Biasanya kamu akan diminta eh, time seriesnya jauh ke belakang, misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2025 misalnya. Ya, tergantung lagi itu pembimbingmu. Tapi kalau kamu menggunakan judul seperti ini, saya sih nggak yakin akan diokekan. Kecuali hitungan datanya bukan per tahun, tapi per semester. Jadi 1 tahun dua, kan kedua kali 5 tahun 10 data mungkin is oke. Atau dirubah menjadi per triwulan. Nah kalau sudah dirubah per triwulan, per semester itu biasanya datanya akan sulit nanti memecah-mecahnya. Belum tentu juga datanya akan ada. Di kemungkinan besar adalah tahunnya akan dilamakan, misalnya dari 2015 sampai tahun 2025. Ya ini kembali lagi ya tergantung nanti pembimbingmu siapa. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih ya Bapak. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada Astrid. Bapak izin bertanya, tadi kan maksimum judul itu 12 kata ya, Pak. Nah, Iya. itu harus atau wajib banget 12 kata atau bagaimana ya, Pak? Karena kan dari Hmm. judul saya aja tuh ada singkatan tadi FOMO kan. FOMO aja itu udah katanya udah banyak banget gitu, Pak. Jadi kalau Oke. begitu gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, sebenarnya kan ini saya lihat di panduan ya. Di panduan itu memang kita perhatikan di sini, ini isinya 12 kata. Ini secara panduan. Tapi secara implementasi di lapangan juga terkadang dosen nggak memperhatikan sampai 12 kata. Itu. Jadi saran saya
udah nggak apa-apa, terusin aja. Kecuali nanti minta dikurangi, kurangi aja gitu. Siapa tahu ya udah karena kepanjangan tulis saja FOMO. Ya udah ngikutin aja pembimbing. Tapi secara aturan kan saya menyampaikan secara aturan. Cuman secara umumnya nggak pernah kok dosen akan menghitung sampai 12 kata. Ya kalau kebanyakan terlihat terlalu banyak banget memang akan dirubah gitu. Tapi nggak sampai menghitung secara detail. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan. Ini ada Desi. Oke, sebelumnya Bapak terima kasih. Saya mau izin bertanya. Saya kan judul saya itu ada bawa apa merek Aqua ya Pak. Menurut Bapak kira-kira lebih baik saya ganti menjadi air minum dalam kemasan atau karena ini baru draft proposal dan belum skripsinya banget. Jadi saya mungkin belum harus mengajukan apa Bapak tadi katanya harus mengajukan ke mereknya ya kalau ingin bawa-bawa nama merek kan. Eh, Kira-kira kalau menurut Bapak perlu saya ubah kah atau tidak perlu? Karena saya Oke, juga emang agak oh bingung. iya, ini ya. Yang ini ya, Desi ya, berarti ya. Oke, baik. Nah, ini Iya betul Pak. menarik ini menarik ini. Ternyata yang diambil Desi adalah brand air mineral ya, intinya ya. Betul Bapak. Sebenarnya Oke, sempat ada kepikiran antara mau kosmetik atau mau eh, spesifik brand Aqua ini karena kan brand Aqua udah dari lama banget terus citranya kayak sampai sekarang tuh kayak kalau kita nyebut merek lain pun kita sebutnya Aqua gitu. iya, Jadi saya kepikiran iya. ambil ini. Baik, menarik ya. Cuman yang perlu yang saya kritisi ya, kalau air mineral itu ya apa ya brand image-nya ya, kualitas produknya ya. Nah, itu yang menarik yang harus kamu tekankan ketika kamu ngambil air mineral. Kecuali kalau kamu ngomongin brand tertentu, misal nih apa ya, rumah makan pagi sore. Walaupun itu ngomongin masakan Padang, tapi brand image-nya, kualitasnya itu jelas gitu ya. Bener nggak sih, loyal nggak sih orang dengan harga sekian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak pembandingnya itu kelihatan gitu loh. Tapi kalau air aqua, air mineral, soalnya air mineral, em, promosi air mineral juga mungkin akan sedikit ya, karena kamu ngomongin promosi penjualan ya. Terus kualitas produknya ya nggak ada beda-bedanya juga. Kalau kamu ngomong kualitas produk, kalau mungkin yang menariknya adalah bukan kualitas produk atau brand image ya, tapi misalnya yang benar-benar terlihat itu adalah apa namanya volumenya. Kan kadang kita memikirkan, alah beli inilah, ini jumlahnya lebih banyak ketimbang yang kecil. Misal Aqua 600 mili 5.000 misal. Tapi kita beli yang merek lain itu dapat yang besar yang 1,5 liter atau berapa itu. Nah itu kan terkait dengan volume. Nah itu apa ya? Ada perbedaan jelas di dalamnya, gitu lah. Kalau brand image, kualitas produk, kadang orang nggak akan, kalau terutama kualitas produk ya kalau ngomong air mineral, kadang orang juga bingung tutup yang warna biru, warna apa lagi, hijau, itu sebenarnya artinya apa gitu. Nah, ini agak menarik ini sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau pakai ini atau mengubah saja. Jangan ngomongin Aqua, tapi mungkin brand lain. Atau misalnya apa ya, kualitas produk. Nah, ini harus agak eh, apa ya, kita diskusikan lebih lanjut ya sebenarnya. Kalau mau menarik mungkin jangan air mineral kalau saya. Menurut saya ya, kamu bisa coba yang lain. Tapi kan kalau bicara tentang penelitianmu ini,
ini penelitian yang sebenarnya mengukur brand, ya. Artinya nggak harus izin sebenarnya, karena kamu langsung ke mahasiswa, ya. Kecuali kalau kamu datangnya ke akuanya sendiri, itu sendiri ya kamu harus minta izin. Justru kalau kamu memunculkan nama brand Aqua, Aqua itu senang-senang aja. Ternyata saya nggak perlu mengeluarkan biaya untuk penelitian, bener nggak? Pada loyal nggak? Keuntungan sebenarnya dengan Aqua gitu ya. Jadi kalau kamu sampelnya mahasiswa, saya rasa nggak perlu. Kecuali kalau kamu datang ke perusahaan, minta data perusahaan, menganalisis kinerja karyawan perusahaan itu, nah mungkin harus ditanya terlebih dahulu, mau nggak dicantumkan. Kira-kira begitu. Oke, Bapak, kalau gitu terima kasih atas Hmm. sarannya. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang Kesempatannya saya jadi bertanya. Tadi kan sempat disinggung juga soal kuesioner. Sini pertanyaan saya, apakah kita diwajibkan atau diharuskan menyusun kuesioner dan menyebarnya, atau tidak usah, Pak, selama pembuatan proposal ini? oke, baik. Em, saya hanya memberikan saran ya. Di dalam metode di dalam perkuliahan kita, saya tidak akan meminta kalian untuk menyebarkan. Tapi saran saya, kalian waktu memilih judul, cari judul yang ada kuesionernya. Ini akan mempermudah hidupmu, lah, ibaratnya gampangnya begitu ya. Mempermudah. Saya nggak akan meminta kalian share apa mencari data nggak. Sampai syukur-syukur ya, ini juga nggak. Saya nggak mewajibkan kalian punya kuesioner juga nggak kok. Gitu. Tapi kalau kalian mau punya menghasilkan kuesioner juga, nanti mau di akhir-akhir juga mau menyampaikan kuesioner itu jauh lebih bagus ketimbang hanya bab satu, bab 2, bab 3. Jadi ini pilihan kalian sendiri silahkan. Mau langsung nanti menyusun apa namanya kuesionernya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang saya wajibkan hanya bab satu, bab 2, bab 3. Kira-kira begitu, Safira. Oke, baik, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, ini sebenarnya materinya cukup padat ya, nggak apa-apa lah ya. Eh Menunya nggak muncul ya. PPT saya udah muncul belum? Belum, Bapak. Sebentar. Baik, sudah muncul ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya beberapa poin-poin penting dalam penyusunan bab satu kalian ya. Dan tentu saja cara penulisan bab satu pendahuluan ini berbicara penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang kualitatif, eksperimen, dan lain sebagainya ya eh, secara umum hampir-hampir mirip. Mungkin ada komponennya yang sedikit berbeda. Misalnya bab satu ada latar belakang, ada pertanyaan, ada batasan itu agak sedikit berbeda. Nanti bisa dilihat di panduannya. Tapi secara garis besarnya kurang lebih hampir sama. Kalau kalian mau penelitian kuantitatif, kualitatif, eksperimen dan sebagainya. Nah, dalam cara penulisan bab satu pendahuluan ini di penelitian kuantitatif kurang lebih ada 4 poin ya, di mana yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan hal yang paling krusial ya di bab satu. Ya.
Karena di latar belakang ini yang nantinya kalian akan diubek-ubek lah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kalian yang saya minta kemarin kalian lengkapkan dengan baik, berita dan lain sebagainya, itu akan membantu kalian dalam penyusunan latar belakang. Nah, di sini juga dalam latar belakang kalian juga bisa melihat bagaimana definisi latar belakang itu sendiri. Jadi yang saya tekankan di sini itu kalian juga harus ada fenomena, ya, menjelaskan fenomena. Makanya kemarin saya cari kalian permasalahan itu ya terkait dengan fenomena juga. Sorry. Nah, di mana fenomena itu terjadi, gitu ya, terjadi eh, bisa dikategorikan secara umum. Tuh. Lalulah dari fenomena itu muncullah suatu permasalahan. Dan dari permasalahan itu kalian akan memberikan alasan kenapa topik ini patut untuk diteliti. Nah, dalam latar belakang ini kurang lebih kalian akan membahas dari konteks global. Nggak harus global dalam artian itu di dunia nggak juga ya. Mungkin lebih tepatnya secara umum terlebih dahulu ya. Misalnya konteks secara nasional. Kalau global kan berkaitan dengan negara-negara lain ya. Tapi kita bisa lebih mengkerucut ke konteks nasional saja nggak apa-apa. Nah, di situ kalian akan membuat paragraf-paragraf yang nantinya akan membahas secara spesifik pembahasan yang ada hubungannya dengan judul-judulmu. Ya, yang tentu saja nanti akan dijawab oleh peneliti itu sendiri ya. Dia ada gambarannya ya. Jadi di fungsi utama latar belakang ini ya kalian harus memberikan konteks secara ilmiahnya. Konteks secara ilmiah seperti apa? Konteks secara ilmiah ini bisa kalian menggunakan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Ya, di mana penelitian terdahulu itu ada justifikasinya. Justifikasi itu seperti apa? Contohnya ini berpengaruh terhadap ini. Nah, itu justifikasi ya. Tentu saja di situ harus ada sumbernya. Itu. Lalu yang kedua ada pendekatan. Ini yang saya bilang tadi isu secara umum. Yang nggak perlu ngomongin global juga nggak apa-apa. Ngomongin yang Indonesia dulu. Tuh. Atau ngomongin provinsi. Lalu nanti akan ke permasalahan yang spesifik yang sesuai dengan judulmu. Kalau ngomongin misal nilai hasil ujian nasional itu jeblok dari wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Terus kamu mengukur ujian nasional di SMA Jakarta Timur. Nah, itu lebih spesifik gitu ya. Jadi dari umum ke permasalahan yang spesifik. Polanya seperti itu. Nah, ini yang em, kalian juga nanti akan cari ya. Ada hasil akhir yang menunjukkan adanya riset gap. Nah, riset gap ini pasti akan ditanyakan. Ketika kamu punya riset gap, itu akan aman. Karena di dalam riset gap ini menjadi salah satu ya pentingnya penelitian ini ya topik dalam penelitian ini. Kalau kalian punya riset gap dan tentu saja riset gap ini penting juga untuk menggambarkan isi serta kontribusi di dalam penelitian. Nah, jadi kalian juga wajib mencari risk gap ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, di dalam penyusunan latar belakang itu polanya adalah pola segitiga terbalik atau piramida terbalik. Di mana kalau kita perhatikan di situ ada isu atau problem yang dibahas. Tadi yang saya sampaikan kan secara global. Kalian boleh ngomongin secara nasional. Tapi kalau mau ngomong secara global juga boleh, boleh aja, nggak masalah. Nah, dari isu-isu yang kalian sampaikan itu tentu saja harus ada referensinya ya.
Kalau kalian ngomongin perang ya, misalnya sekarang perang di Iran dan Amerika, ya kalian cantumkan sumber isunya, problemnya apa dan seterusnya. Dari problem atau general isu itu, maka kalian juga harus menyampaikan data dan fakta. Ya, misal ngomongin perang ya jumlah korban jiwa, jumlah kerugian, gitu ya. Sekian, sekian, sekian. Setiap minggunya mengalami peningkatan sekian, sekian, sekian. Tapi harus ada sumber referensinya. Jadi bukan mengarang bebas. Bahkan sumber referensi ini bisa ditelusuri ya, wajib bisa ditelusuri. Makanya kalau kalian menggunakan AI jangan sembarang. Biasanya kalau kalian menggunakan ChatGPT suka halu, dia suka ngarang-ngarang. Dan kita cari ternyata nggak apa namanya, nggak ada berita atau informasi itu. Lalu setelah data-data ini kalian akan lebih spesifik. Lebih spesifik ini akan berbicara tentang variabel-variabelmu. Betul. Di mana variabel-variabel ini biasanya nanti akan kamu cantumkan tadi. Misalnya riset gap. Riset gapnya apa? Permasalahannya apa? Ya, bisa masuk ke dalam bagian nomor 3 ini. Setelah itu, kalian bisa menjelaskan bahwa ini ada dampaknya, ada akibat masalahnya, dan seterusnya. Lalu dari dampak akibat ini kan biasanya berdasarkan argumen kita, yang dimana argumen itu wajib diperkuat oleh studi literatur sebelumnya. Kalau kalian ngomongin dampak ini berpengaruh terhadap ini, ya kalian harus menyampaikan, oh ini apa namanya, studi literatur sebelumnya yang menekankan atau memperkuat argumen saya gitu. Yang keenam ini gap penelitian ya. Celah-celah ini sebenarnya bisa dimasukkan ke poin 3 ya. Nah, kalau mau di poin 6 seperti ini nggak apa-apa. Kalian menggunakan studi berarti eh, pembahasannya di dalamnya agak sedikit berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi. Berarti studi literatur, kalian mencari penelitian-penelitian yang misalnya judulnya sama. Dari situ kalian mencari nih, ada contohnya ya, gap penelitian itu kurang lebih ada 7 ya. Yang sering banget dimasukkan di dalam latar belakang, misal hasil penelitiannya itu berbeda. Berarti kan kalian ambil dari studi literatur sebelumnya dong. Penelitian A, penelitian B sama-sama membahas terkait dengan hasil belajar, media belajar terhadap hasil belajar misalnya. Tapi satu berpengaruh, satu tidak berpengaruh. Satu positif, satu negatif. Nah, itu salah satu evidence penelitian ya, hasil dari penelitian yang berbeda. Terus misal penelitiannya gap penelitiannya penelitian A dengan penelitian B judulnya sama, satu pakai teori ini, satu pakai teori itu berbeda. Hasilnya juga berbeda. Terus misalnya perbedaan gapnya penelitian ini misalnya gap population ya. Populasinya biasanya penelitian ini cenderung ke siswa tapi kalian ke mahasiswa. Terus misal penelitian ini kuantitatif tapi kalian kualitatif. Nah, tuh itu salah satu gap-gap yang bisa kalian tampilkan di dalam latar belakang gitu. Jadi ini cukup cukup krusial ya gap penelitian ini dan wajib muncul. Tapi ini bisa digunakan juga, bisa dicari juga menggunakan bantuan AI. Ya. Jadi semakin ke bawah nanti akan semakin spesifik sampai tertulis judul penelitianmu. Jadi data belakang ini peneliti akan meneliti tentang pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu ya struktur di dalam latar belakang jadi piramida terbalik dari umum ke khusus. Nah, ini general problemnya, general isunya. Ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal ya. Eh,
Ini penjelasannya, uraiannya lah ya. Kalau kalian mau secara global juga boleh, mau secara nasional juga boleh. Yang penting polanya itu dari umum ke khusus ya. Jadi nanti akan kembali ke masing-masing pembimbingnya ya. Bahwa kalian kalau temanya ada internasional yang lagi happening ya mungkin akan membahas globalnya secara internasional. Tapi kalau skupnya itu eh, tenarnya hanya di Indonesia kan nggak mungkin ngomongin nasional gitu ya. Jadi akan tergantung nanti pembimbingmu, tergantung juga dia akan judul. Dan tentu saja problem ini menjadi fondasi ya dalam topik penelitian. Jadi contohnya depresi dan gangguan mental adalah masalah kesehatan global terbesar berdampak pada jutaan orang titik-titik. Nah, biasanya ini ada sumber kutipan dan sebagainya. Nah, kalau kalian sudah ngomongin besarnya masalah, ini karena berbicara data dan fakta, maka biasanya akan ada jumlah. Kalau kalian lihat contohnya di sini ada 280 juta orang misalnya menderita depresi dan meningkat 25%. Nah, ini wajib ada referensinya. Misal WHO tahun 2023 atau mungkin BPS atau mungkin apa terserah ya. Jadi di sini kalau kalian sudah menampilkan angka, terus kalian sudah misalnya menyampaikan ini berpengaruh terhadap ini, itu wajib ada referensi, ya. Nah, beberapa hal yang mungkin agak menjadi ya beda-beda lagi ya pembimbing ya. Kalau saya sendiri yang seperti ini agak tidak saya sarankan. Misal depresi dan gangguan mental adalah. Nah, nih, kalau sudah ngomongin adalah ada definisi biasanya tidak dimasukkan ke dalam latar belakang. Definisi ini definisi terkait dengan variabelmu ya. Contohnya tadi ngomongin hasil belajar. Jadi latar belakang ngomong hasil belajar adalah bla bla nggak boleh. Tapi kalau penjelasan secara umum yang nggak menjelaskan spesifik judulmu nggak apa-apa masih ada definisinya. Tapi kalau sudah sama persis seperti judulmu, misal hasil belajar adalah terus intensi berwirausaha adalah itu nggak tepat ketika kamu masukkan ke latar belakang. Nah, ini sama ya fokus risetnya tadi global, nasional, dan lokal. Ini polanya dipersempit ya. Eh, Merujuk langsung pada topik riset yang sedang diteliti. Nah, biasanya para pembimbing, dosen pembimbing itu cenderung mengarahkan sesuai bidangnya. Misal kalau Pak Agus bidangnya kewirausahaan, ya judul-judulmu kalau nggak judul kewirausahaan, pasti nanti akan dirubah sesuai kewirausahaan. Kalau misalnya saya pendidikan gitu ya, judulmu ekonomi, kalau saya pembimbing pertama saya minta ganti. Kalau kamu kekeh nggak mau ya silakan ganti pembimbing. Biasanya seperti itu. Terus menggambarkan konteks populasi, setting dan variabel, ya ini dijelaskan ya. Jembatan isu, oke. Nah, seperti ini ya. Contoh area spesifiknya. Remaja umur sekian gitu ya. Misalnya tadi ada yang FOMO itu remaja umur berapa sampai seberapa. Yang misalnya tadi misal menggunakan pembelian secara online itu berapa sampai berapa. Nah, itu lebih spesifik. Jadi diperkuat data dan umur yang nantinya akan berhubungan dengan area yang mau kamu teliti. Kalau misalnya mahasiswa ya mahasiswa umur berapa sih sebenarnya kalau dikatakan mahasiswa begitu. Kalau siswa ya umur sekian sampai sekian kan gitu. Nah, itu lebih spesifik area yang mau kamu teliti yang ada hubungannya dengan populasi. Terus dampaknya. Dampak ini sebenarnya nggak terlalu diuraikan secara mendetail ketimbang riset gap ya. Cuman yang memperkuat adalah urgensi penelitianmu. Karena biasanya urgensi penelitian ini sering ditanyakan dalam ujian-ujian.
Kenapa masalah ini harus diteliti? Nah, itu kamu harus memberikan uraian. Kamu harus kuat argumenmu dan tentu saja berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, contohnya di sini depresi pada remaja menyebabkan penurunan prestasi, resiko putus sekolah dan peningkatan. Berarti sangat ya, urgensinya penelitianmu sangat sangat penting banget ini karena dampak dari depresi itu sangat luar biasa ya. Bisa resiko putus sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini literatur studi literatur sebelumnya ya. Jadi nanti kalian caranya adalah mencari penelitian-penelitian sejenis. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Coba cari penelitian yang sesuai dengan judulmu. Kamu kelompokkan, lalu kamu cari hasilnya seperti apa. Nah, di sini juga sama. Jadi kamu nanti cari teman utama penelitian terdahulu yang relevan dengan topikmu. Terus rekomendasi implikasi penelitian sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kalian baca artikel, ada implikasi penelitian itu atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalau kalian dapat artikel seperti itu dan rekomendasinya baik, maksudnya baik itu bisa dikembangkan untuk penelitian berikutnya, nah itu bagus banget. Ada novelty ya, kita belum bahas novelty ya. Itu merupakan novelty atau pembaharuan di dalam judulmu. Jadi di latar belakang ini ada 3 poin ya yang harus wajib kalian munculkan gitu ya. Yang pertama permasalahan, yang kedua riset gap, yang ketiga novelty ya. Itu wajib ada gitu. Nah, untuk metode dan instrumen ini kalian hanya studi literatur mengelompokkan saja supaya nanti kalau kalian lihat, oh ternyata ini pakai kualitatif, ini kuantitatif. Oh ini pakai metodenya analisis datanya apa? Misalnya pakai Smart PLS, ini pakai SPSS dan seterusnya. Jadi perbedaan ini perbedaan metode nanti masuknya, gitu. Gap metode lah kurang lebihnya. Jumlah referensi 2-3 studi terdahulu ya boleh sih ya kalau untuk ngomongin riset gapnya saja ya. Tapi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Artinya kalau kalian menggunakan referensi dari jurnal internasional, terindeks Scopus itu akan jauh lebih bagus ketimbang kalian pakai jurnal nasional. Nah, riset gap ini nanti kalian saya minta kalian untuk menjadi tugas pertemuan kali ini ya. Jadi tegaskan urgensinya di sini celahnya. Pertanyaan yang belum dijawab, aspek mana yang luput dari penelitian sebelumnya? Mungkin gini aja. Kalau tahapannya ini akan sedikit agak sulit ketika kalian belum punya riset gap, ya. Tapi nanti ketika sudah punya riset gap, kalian akan ya, bisa menjawab ketiga poin ini. Jadi ini saya skip dulu. Kalian nanti cari riset gapnya dulu ya. Nah ini alurnya sama seperti tadi. Kalau mau pakai riset gap yang bicara tentang celah penelitian, ya boleh. Nanti setelah kalian melakukan studi literatur ya. Bahkan 2 atau 3 yang lebih nggak masalah. Biasanya sih hanya 2 ya. Misal penelitian A, penelitian B, hasilnya beda. Itu ada referensinya dan lain sebagainya. Ini alurnya sama seperti tadi, tahapan tadi. Kemudian ini coret-coret ini. Oke. Ini kurang lebih hampir sama. Yang pertama dari umum lalu ke spesifik. Yang kedua harus ada data. Makanya kalau kemarin saya minta cari permasalahan sebanyak mungkin permasalahan, sumber referensinya dari manapun akan lebih bagus. Saya pernah sampaikan itu ya. Yaitu untuk gunanya untuk menyusun bab 1 ini. Ini biasanya digunakan untuk mencari riset gap.
nggak usah banyak-banyak sih studi literaturnya, 2 sampai 3 penelitian terdahulu nggak masalah. Yang penting muncul gapnya, gapnya jelas dan terukur. Misalnya penelitian A dan B, satu positif, satu negatif, atau mungkin satu tidak berpengaruh, satu berpengaruh. Jadi gapnya itu jelas dan terukur. Misal penelitian A dan B, apa namanya, metode penelitiannya beda, atau mungkin teorinya beda, itu kan jelas ya dan terukur gitu. Gunakan transisi paragraf yang logis ya. Jadi paragraf itu harus mengalir dari bab satu ke dari paragraf satu ke paragraf 2 itu harus nyambung ya. Kalian harus menyambungkan. Ada benang merah lah intinya. Jadi biasanya kalau saya membuat latar belakang gitu ya, saya akan mencari namanya apa ya istilahnya ya, kalimat inti lah ya, kalimat inti satu paragraf saja yang nanti akan dijelaskan ke kalimat penjelas dan seterusnya. Jadi misalnya di latar belakang itu saya mau menyantumkan 10 paragraf. Saya cuma membuat 10 kalimat saja. Itu kalimat inti atau kalimat apa sih kalau di bahasa Indonesia, saya agak lupa ya. Induk kalimat atau apa. Itulah pokoknya ya. Bikin 10, baru nanti saya akan meminta bantuan AI untuk membuat kalimat penjelasnya. Nah, itu untuk cara lebih cepat gitu. Dan tentu saja di situ juga akan saya cek kembali karena kalau pakai bahasa AI itu kelihatan banget bahwa ini AI, terutama di kalimat-kalimat depannya. Jadi kalian juga harus melakukan paraphrase ya. Terus yang terakhir ya, kalian harus revisi, baca lagi, finalisasi dan seterusnya. Nah, ini gambaran-gambaran contoh general isu seperti apa, besarnya masalah seperti apa, spesifikasinya sampai riset gap-nya. Ya, bisa nanti ini contoh-contoh. Nah, ini kesalahan umum. Langsung ke topik itu nggak, kurang tepat ya. Jadi harus membahas secara fenomena secara umum dulu. Nah, klaim klaim tanpa data atau referensi itu nggak boleh. Misalnya ini tadi depresinya sekian-sekian tapi nggak ada referensi yang jelas. Tidak ada gap, ini nggak boleh, harus ada ya. Misal variabel X belum diteliti di populasi Y, ya boleh seperti ini. Banyak macamnya. Nanti kita akan membedah gapnya dulu ya. Merangkum literatur review lengkap. Nggak harus lengkap. Misalnya kadang mahasiswa itu di dalam latar belakang itu, misal gini, penelitian ini dengan judul bla 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 panjang banget dengan metode hasilnya sekian sekian, nggak perlu seperti itu. Itu namanya review lengkap gitu ya. Cukup simpel saja. Penelitian ini, penelitiannya A tahun ini menjelaskan bahwa ini berpengaruh gitu ya. Tapi penelitian itu dibantah oleh penelitian si B tahun ini bahwa itu sebenarnya tidak berpengaruh. Itu nyata ya, gapnya nyata, Pak. Ini dampak harus konkret, spesifik, dan didukung bukti ilmiah. Jadi kalau sudah ngomongin didukung bukti ilmiah, kalian harus mencantumkan sumber referensi. Nah, ini 6 langkahnya ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu tadi latar belakang. Jadi yang paling melelahkan itu menulis latar belakang masalah saja. Karena di poin 1.2 di pertanyaan penelitian itu cenderung apa? Isinya adalah format. Formatnya sama. Misal apakah terdapat perbedaan kemandirian? Nah, atau mungkin apakah terdapat pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu aja. Sama formatnya. Jadi nggak usah pusing-pusing untuk pertanyaan penelitian. Ini karena bentuknya adalah format saja. Kita tinggal mengikuti aja alur bahasanya, tinggal kita rubah variabelnya. Nah, ini contoh apakah terdapat perbedaan kemandirian belajar.
Biasanya apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, misal begitu. Apakah bla bla. Jadi ini tergantung. Nah, pertanyaan penelitian ini akan menjadi patokan kalian untuk menjawab penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitianmu ada 5, bab 4-mu nanti akan menjawab kelima-limanya itu. Kalau ini hanya 3, nanti akan jawab 3. Jadi ini jadi patokan awal ya, sehingga kalau kita lanjut setelah pertanyaan penelitian ke tujuan penelitian juga wajib ada 3. Kalau pertanyaan penelitian tadi ada 3, maka tujuannya ada 3. Kalau pertanyaan penelitian tadi ada 4, gitu ya, tujuannya juga wajib ada 4. Jadi harus sama. Cuman tetap saja formatnya juga sama kok. Menganalisis perbedaan bla 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 sama. Tinggal lihat aja, tinggal rubah sesuai dengan variabel. Ini lebih simpel. Dalam manfaat penelitian ada 2, sama juga ada materi teoritis, manfaat praktis. Nah, ini tergantung tempat penelitianmu mana. Apakah untuk sekolah, berarti ada berkaitan guru dengan siswa sebenarnya ya. Atau mungkin perusahaan atau pemerintahan ya itu tergantung. Jadi manfaat praktis itu untuk orang yang terlibat di dalamnya, entah itu guru, entah itu lembaganya, sekolahnya atau siswanya. Kalau teoritisnya ini berkaitan dengan penelitianmu, misal kajian teoritisnya seperti apa, bukti empiris dan pengembangan. Nah, ini kurang lebih formatnya hampir sama ya. Ayo aku mulai itu. Udah nanti dulu sana. Ya, oke. Ya itu ya untuk poin 1.2 pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu relatif lebih mudah. Kalian tinggal mengikuti format-format yang sudah ada saja, tinggal kalian modifikasi sesuai dengan judul masing-masing. Baik, kurang lebih itu ya. Ada pertanyaan silahkan. Jika ada pertanyaan. Oke, Anggi silahkan. Maaf Pak, sebelumnya saya off cam karena mati lampu. Saya izin konfirmasi Pak, jadi tugasnya itu membuat latar belakang aja ya Pak? Oke, ya. Gini, supaya terarah, saya buka aja ya, misal begini. Mana ya tadi ya? Oke. Oke, saya akan buka punya temenmu. Saya kemarin belum sempat ngecek yang ini. Coba share screen dulu ya. Oke. Duh, ini kelompok. Ini apa ini? Oh, oke. Oh, ini bukan masing. Loh, yang ini sebentar. Yang tugas masing-masing sesuai dengan ininya nggak jadi satu ya? Punyanya siapa ini? Nah, Najwa, tugasnya itu nggak dijadikan satu ya? Iya Pak, jadi dia tuh dibuat kayak per kelompok gitu Pak, sesuai dengan tema masing-masing kelompok Pak. Iya, betul. Jadi maksud saya, kalau misalnya tema begini, kelompok satu, di dalamnya Anggi, buat folder Anggi, Karmelia, terus Laila. Jadi ada 4 folder. Kan kemarin saya minta tugas
beberapa tugas-tugas sudah dikerjakan ya. Nah, Iya, dimasukkan Pak. ke dalam folder itu supaya ngeceknya gampang. Kalau ini kan Eh, baru ini apa? Oke. Ini kan baru ini. Terus yang permasalahan-permasalahan kemarin mana? oh, yang itu untuk link drive-nya beda lagi, Pak. Nah, itu yang nanti saya akan kerepotan ya mengeceknya. Nah, kalau saya kerepotan mengeceknya, nanti saya nggak teliti mengeceknya, nanti rugi juga kalian. Maksud saya, misal di sini Anggi, di kelompok satu ini Anggi, Anggi Maria, begitu ya. Folder Anggi Maria. Jadi tugas Anggi Maria semua dimasukkan ke dalam folder itu. Jadi saya ngeceknya akan mudah. Coba sih yang satunya, yang dari C. C ini saya belum ngecek sampai situ. Google Docs. Nah ini. Kita coba bandingin ya sama yang satunya. Oke, di kelasnya ini modelnya seperti ini. Terus AI, nah ya nggak masalah kalau mau seperti ini ya. Tapi paling bagus adalah nggak perlu banyak-banyak folder. Ini kan cukup banyak ya. Cukup satu folder tugas mahasiswa di dalamnya semua mahasiswa bikin folder masing-masing. Nanti semua upload sendiri-sendiri. Tinggal dikasih keterangan tugas satu, tugas dua di dalam folder masing-masing. Gitu. Ini Baik, ya kurang lebih gitu ya supaya nanti kita lebih mudah ngeceknya. baik, Pak. Nanti saya revisi lagi, Pak. Oke ya. Nah, kalau saya perhatikan di sini yang tugas permasalahan-permasalahan itu mana? Ini ya, bukan. Yang saya minta kalian buat fenomena, ada yang bisa menjelaskan? Nanti ketongkan ya. Coba. Nah, tugas penggunaan AI-nya. Harusnya eh, tugasnya itu sama bagian ini. Yang tugas dua hubungan antara variabel ini. Seingat saya ya. Maaf Bapak, Nah, untuk yang permasalahannya itu di kelas C, iya udah digabung ke tugas yang tabel dan kemarin itu kalau nggak salah Bapak cuma disuruh nyari permasalahan terhadap variabelnya, iya-nya aja Bapak nggak ada fenomena-fenomena iya benar. soal. Ya fenomena itu diambil, permasalahan fenomena hanya diambil dari variabel Y. Ya seperti ini, seperti Adia ini. Cuman saya nggak, nah seperti ini ya. Nah, kan yang lain kayaknya tidak seperti ini. Nah, ini bagus nih. Dia ngomongin variabel ini berpengaruh tidak berpengaruh. Si punyanya si Adia. Nah, tadi kan yang sebelumnya hanya mengerjakan yang bagian ini saja, tabel saja. Jadi, ya, eh, kalau ini kan masih nggak perlu banyak-banyak ya sebenarnya, nggak harus kalimat separagraf ini. Misalnya ini kan ada sumbernya, saya nggak tahu ini sumbernya yang mana. Makanya saya kemarin meminta kalian menggunakan
Mendeley. Misalnya gini, minat berwirausaha bla 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 bla. Sampai sini kan sebenarnya muncul permasalahan ya, kondisi yang belum optimal. Tapi ini saya nggak tahu ini sumbernya dari mana. Makanya saya minta kemarin pakai Mendeley. Kalian dikerjakan nanti di sini Mendeley. Oh ternyata sumbernya misal dari ini. Itu. Ya, jadi gini aja deh. Em, supaya terkondisikan dengan baik, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan kembali ya, supaya ekspektasi saya itu kalian yang kalian kerjakan itu sesuai, gitu ya. Oke, sebentar. Sampai nanti saya yang menganggap, kayaknya sudah sesuai. Ternyata kiraan saya cek seperti barusan tidak sesuai. Oke, saya ketik di sini aja ya, supaya nanti ada bukti. Nah, yang pertama, kalian mencari permasalahan. Karena tadi yang saya sampaikan, itu kan ada permasalahan, ada data ya. Jadi permasalahan, fenomena, itu ada sumbernya. Contoh, misal nih, saya bilang tadi, contoh hasil ujian nasional nilainya rendah ya. Dan ujian nasional ini kan fenomena yang ada di Indonesia. Harus ada referensinya. Ya, referensinya. Entah itu kalian ambil dari berita, entah itu apa, silakan. Tapi dimasukkan referensi menggunakan Mendeley. Ya, jadi nanti keterangannya muncul. Nah, ini kan secara umum ya. Ini umum. Lalu secara khusus, ini saya tulislah biar sesuai lah. Ini contoh. Secara khusus hasil ujian SMA di Jakarta Timur. Kasih juga referensinya. Ternyata hasilnya rendah. Ya. Rendah itu kan berarti ada angkanya ya. Ada angkanya, ada misal kalau dibuat tabel dan lain sebagainya. Ini wajib ada angkanya kalau sudah ngomongin tadi sesuai dengan yang apa saya sampaikan di dalam materi tadi. Jadi ada datanya. Ini fenomena permasalahan yang diambil dari Y. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, nanti tampilkan data-data yang memperkuatnya baik itu secara umum maupun secara khusus yang ada di Jakarta Timur. Lalu tadi membuat eh, rekapan hubungan variabel. Yang tugas tadi sudah kan, misal berpengaruh, tidak berpengaruh, ini variabel X, Y, terus ada apa namanya sumber referensinya, ini menggunakan Mendeley juga. Nah, itu. Nanti bisa kamu apa? Kamu namanya, kamu revisi ya.
Yang kalau sudah ada fenomenanya, ya dicantumkan referensinya. Ini belum saya cek semua gitu ya. Kalau tidak ada ya harus ada fenomena ini, permasalahan yang kamu angkat. Ini contohnya saja ini hasil ujian nasional ya. Ini rekapan variabel menggunakan Mendeley. Jangan eh, hanya sedapatnya gitu ya. Kamu bisa menggunakan AI, misal contoh pakai Elicit gitu ya. Itu bisa mencari hasilnya. Dicari, usahakan mempunyai hasil yang berbeda. Bukan sedapatnya ya. Karena apa? Ini nanti akan jadikan gapmu. Ya, nanti akan mencari gap. Oke. Ini yang untuk tugas kemarin silahkan nanti direvisi supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Silahkan cari definisi dari gap riset gap ya. Silahkan cari definisi dari riset gap. Kalau saya suruh kalian cari definisi, jangan cuma Google, terus ada keterangan, terus kamu ambil, jangan. Harus ada sumber referensi. Hmm. Kemudian setelah kalian cari gapnya, tuliskan. Ini sudah saya buat sedetail mungkin ya. Mudah-mudahan bisa sedetail mungkin. Tuliskan jenis gap penelitian. Harus harus ada sumber harus ada sumber referensi sana. Buat sana. Nah, kemudian silahkan isi jenis gap penelitian sesuai dengan judul masing-masing. Jadi, kalau kalian membuat gap penelitian atau riset gap ini sesuai judul masing-masing, kalian sudah pasti melakukan studi literatur. Ya, silahkan isi jenis gap. Misal contohnya, theoretical gap. Penelitian ini dengan ini mempunyai teoritikal yang berbeda, gitu ya. Nah, teori teori penelitian itu tentu saja sesuai dengan judulmu, gitu ya. Harus ada sumber referensi juga. Jadi, misal gap ada 7. Menurut si A, gap itu ada 7. Bla, 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 bla. Ya, kamu isi nanti. Tuh. Selanjutnya, novelty. Nah, silahkan tuliskan novelty dari penelitianmu. Jadi kita akan memiliki definisi yang sama terkait gap analisis. Jangan di sini dong, mereka lagi kecil. Ya, tangan dulu loh. Kita punya istilahnya, kita punya definisi yang sama ya. Gap penelitian, novelty. Jadi hasilnya nanti bisa sesuai.
tahun lalu saya bebaskan gitu ya, tapi kacau akhirnya, gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Jadi ini saya coba buat sedetail mungkin supaya ya kalian sesuai ekspektasi tentu saja gitu ya, sesuai target gitu. Nah, supaya nggak lupa pengumpulan, nah pengumpulan tugas di folder masing-masing. Jadi ada satu folder drive. Nah, jadi ada satu drive khusus yang isinya itu folder yang tentu saja nama mahasiswa. Di mana nanti setiap semua tugas dalam kegiatan kita selama satu semester dimasukkan ke masing-masing folder itu. Jadi biar nggak linknya nggak beda-beda. Kalau linknya beda-beda, nanti saya bingung untuk ngeceknya. Nanti kalau kelewat, kalian juga akan rugi dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Berarti yang rekapan hubungan variabel sama fenomena permasalahan itu dipisah ya, Pak? Chordnya. Ya, boleh digabungkan aja jadi satu nggak apa-apa. Kayak temanmu tadi. Oke, baik, Pak. Kalau yang tugas hari ini itu perlu rekapan juga nggak, Pak? Rekapan apa itu? Oh, rekapan Maksudnya, ininya. Nggak iya. perlu ini, nggak perlu rekapan. Karena ini kan masing-masing beda ya. Yang ini ya silakan dikerjakan seperti biasa. Nanti dari situ akan kita urutkan di dalam penyusunan latar belakang. Gitu. Baik, Pak. Kalau untuk deadline-nya itu kapan ya, Pak? Deadline-nya, oke, minggu depan itu hari Kamis saya nggak bisa. Nah, saya silahkan kalian mau diundur hari Jumat juga boleh atau hari sebelumnya. Tapi kemungkinan besar karena itu ada kegiatan fakultas ya di luar kota akan dilaksanakan secara online. Jadi minggu depan itu belum bisa offline saya. Kalau mau offline mungkin minggu berikutnya, minggu lusa. Jadi silakan nanti didiskusikan, tidak hari Kamis ya karena saya Kamis nggak bisa, boleh hari Jumat atau hari sebelumnya dan dilaksanakan secara online. Jadi pengumpulan tugasnya tergantung kesepakatan kalian. Kalau kesepakatan kalian itu nanti hari Jumat, ya dikumpul maksimal misal hari Rabu malam. Jadi Kamis ada seling satu hari saya untuk cross check. Jadi kurang lebih begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi? Bapak mau tanya, semisal untuk gapnya itu kalau kita pakai dari skripsi orang itu apa boleh atau hanya dari jurnal jurnal artikel aja, Pak? Oke. Ini tergantung gap yang mau kamu cantumkan itu apa. Makanya tadi kita akan menyamakan persepsi karena gap itu ada macam-macam. Ya.
Misal kalau gap dari hasil penelitian, alangkah baiknya kalau bicara hasil penelitian, ya bersumber dari artikel. Tuh. Kalau misalnya gap penelitian berdasarkan teori, nah teori itu kadang di artikel penelitian ada, kadang nggak ada. Jika nggak ada, maka cari dari skripsi atau disertasi. Tapi usahakan dulu ada di dalam artikel. Nah, paling nggak bagus adalah artikel yang terindeks Scopus. Jadi jangan sedapatnya ya. Kalau kamu sedapatnya nanti kamu yang repot. Karena kamu nanti hubungannya adalah dengan pembimbingmu. Kalau kamu nggak sesuai dengan permintaannya ya akan sulit begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi silakan diusahakan cari dari sumber artikel terlebih dahulu deh. Ada lagi pertanyaan? Jadi setiap tugas ya, saya maunya kalian itu memberikan referensi. Kalau memberikan referensi ya harus menggunakan Mendeley ya. Tanpa harus disebutkan sebenarnya kalau sudah ngomongin sumber referensi kalian harus menggunakan tools entah itu Mendeley, entah itu EndNote apa aja silakan. Yang penting manajemen referensi menggunakan manajemen referensi. Contohnya pakai Mendeley lah paling gampang. Jadi nggak perlu anu ya harus di apa ya dijelaskan. Ini sudah secara otomatis ya kalau kamu mencantumkan sumber referensi harus menggunakan Mendeley. Karena kebiasaan mahasiswa di dalam misal bikin makalah panjang kali lebar, nggak menggunakan manajemen referensi, Mendeley dan lain sebagainya, tiba-tiba daftar pustakanya banyak. Itu yang dikutip yang mana kan begitu. Kita kan nggak tahu yang dikutip yang mana. Itu kebanyakan mahasiswa itu begitu. Nah, repotnya ketika nanti nyusun skripsi, karena kamu harus wajib sesuai dengan aturan yang ada. Ada pertanyaan? Baik, rekapan tugas catatan tadi sudah saya kirim ya ke PJ. Silakan nanti di-share dan dirafikan lagi terkait dengan Google Drive-nya supaya saya cross-check-nya jauh lebih mudah ya. Lalu silakan dikerjakan itu dulu. Minggu depan kita akan praktek menyusun latar belakang setelah kalian memperoleh informasi-informasi itu. Jadi kita fokus ke dalam pencarian beberapa poin itu dulu, gitu ya.
Minggu depan nggak ada materi, tapi kita langsung eksekusi menyusun latar belakang. Kalau saat Ah, terus apa namanya tadi eh lupa jadinya sih. Ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian dan manfaat. Itu gampang itu. Cuma tinggal copy paste saja. Baik, saya rasa itu ya cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti kalian cek kembali tugas-tugasnya. Yang belum sesuai silahkan disesuaikan sesuai dengan format saya yang sudah saya berikan tadi. Jadi yang kamu kerjakan itu, tugas-tugas itu, itulah yang poin penting di dalam penyusunan bab satu. Ketika kamu tugasnya itu nggak tepat, nyusun bab satunya nggak tepat. Gitu. Jadi nanti akan lebih lebih sulit saat menyusun bab satunya. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.